Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu sore hari ini. Kita bersama-sama bertemu. Ini adalah keluarga baru yang baru tahun ini bergabung bersama-sama dengan Karis. Kebetulan kita ada di satu divisi, yaitu di kindergarten, di TK, Karis National Academy. Saya sangat merasa terhormat karena Mama dan Papa sekalian telah membawa anak-anak di usia dini, usia yang sangat kecil, ada yang di toddler, TKA, preschool, TKB, yang tahun ini sudah dibawa ke sekolah Karis. Kita sudah berjumpa mungkin sejak bulan Oktober. Saya mengingat, bahkan sekarang saya mulai lupa ya beberapa wajah ketika itu bertemu dengan Mama dan Papa yang membawa anak untuk di trial, untuk diobservasi. Kami dari Karis merasa sangat terhormat untuk kesempatan kami boleh bekerja sama dengan Mama dan Papa sekalian untuk mendidik anak-anak. Mari sebelum kita mulai sore hari ini kita mau bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan karena Engkau Allah yang begitu baik. Kami sungguh bersyukur karena Engkau sendiri Allah yang dalam satu keluarga besar Karis tahun ini. Hari ini Tuhan, kami ingin membicarakan rencana kami ke depan. Kami sungguh ingin Tuhan sendiri yang memberikan hikmat kepada Pak Paul, kepada saya, untuk boleh bersama-sama berdiskusi dengan orang tua tentang rencana belajar kami bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk semua orang tua yang sudah boleh hadir. Engkau yang memimpin kami, memberikan damai sejahtera, dan biarlah pertemuan hari ini boleh menyatukan hati kami menjadi satu keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, Papa dan Mama sekalian, pertemuan sore hari ini kita akan awali dengan mendengarkan Pak Paul. Pak Paul adalah direktur dari Sekolah Karis National Academy. Kita mau bersama-sama mendengarkan beliau ya. Silakan Pak Paul. Oke, terima kasih Teacher Carla. Ya, selamat sore. Thank you. Senang sekali bisa lihat semua orang tua, kebanyakan ini orang tua baru di Karis. Dengan senang hati saya mau mengucapkan selamat datang di keluarga besar Karis. Dan ini tidak hanya frase yang kosong, tetapi ini benar ada perasaan kuat, kita semua satu keluarga. Ya, ini sedikit latar belakang Karis. Kalau Anda baru di Karis, di keluarga kita. Saya sendiri lahir dibesarkan di Indonesia. Orang tua saya pelayanan di Papua, saya dibesarkan di sana. Dan kalau orang tanya saya asal dari mana, saya berkata saya orang Papua. Tetapi paspor saya itu dari Amerika Serikat dan itu di sana di Amerika, di California, Los Angeles. Saya SMP, SMA sampai kuliah dan dapat S2 Masters in Educational Leadership di sana. Terus tahun 99 saya pindah ke Malang untuk menjadi kepala sekolah di Wesley. Itu sekolah internasional yang di sini di Malang. Dan saya 3 tahun di sana. Terus ini semakin menyadari kalau saya bisa membantu dan membuka sekolah di sini karena saya lihat kebutuhan dan bagaimana banyak sekolah Kristen juga tidak mengerti apa itu pendidikan Kristen dan cara bisa punya sekolah yang punya visi yang kuat di mana akademik sangat kuat, berkualitas maupun hati anak, jiwa anak itu semakin dekat dengan Tuhan. Dan dengan visi dan tujuan begitu, saya dengan beberapa teman membuka Karis tahun 2000 dan ada anak-anak masuk tahun 2001 itu pertama. Terus ini Karis sudah 20 tahun. Dan sudah banyak kelas, sudah lulus dari SMA. Terus saya ada kehormatan dan sangat senang dengan lihat anak-anak berkembang dari toddler, anak sangat kecil, sampai lulus SMA. Dan
juga sudah terbang dari sini masuk universitas yang seluruh dunia. Karis ada ratusan alumni yang belajar di Amerika, di Kanada, di Jerman, di Australia, di Singapura, Malaysia, dan banyak universitas yang ranking paling hebat kalau di sini di Indonesia juga. Dan mereka, kebanyakan mereka, ini orang benar, sikap baik mereka rendah hati, dan mereka tidak takut. Mereka ada sikap berani, iman yang kuat, tidak takut resiko, juga mereka semangat untuk berpetualangan. Mereka selalu ranking ke atas kemanapun mereka pergi, dan mereka buat kita sangat bangga dengan mereka. Terus ini saya hanya sebutkan itu sehingga semua orang tua bisa merasa nyaman dengan Karis, karena akan mengalami seperti anak-anak. Mereka akan senang senyum di Karis, mereka akan rindu masuk sekolah, mereka akan dengan cara mereka belajar di Karis ini aman dan sangat menyenangkan. Dan ada orang yang pernah menduga, apa kalau anak menikmati belajar, apa ini bangun karakter dan sikap yang kuat juga, ketekunan, dan sebenarnya bisa. Ada perasaan keluarga dan banyak variasi dengan cara mereka belajar, dan anak Karis belajar berkomunikasi sangat kuat. Dan yang penting di Karis tidak hanya akademik, tetapi hati, jiwanya anak itu. Kita juga peduli itu dan tahu ini cara kita berkembang sebagai manusia. Kita mau anak-anak yang belajar di Karis, mereka menjadi orang baik yang peduli, orang yang mengasihi orang lain dan punya balas kasihan, dan hidup dengan visi yang kuat untuk masa depan mereka. Dan kita ada frase di sini seperti mission statement, shaping future leaders. Dan ini pasti anak-anak yang masuk di TK, dan kalau mereka lanjut di Karis sampai SMA, akan mereka berpikir sebagai pemimpin. Dan ini anak saya sendiri belajar dari TK, dan anak saya, mereka ada 3 anak, itu Katie sudah lulus dari Wheaton College di Chicago. Dia mengajar sekarang, dia ada mungkin masa depan mau buka sekolah sama seperti saya. Dan yang kedua itu Josiah belajar untuk menjadi psikolog, dan Stephen belajar mechanical engineering. Dan itu sedikit tentang keluarga saya. Ya. Tapi saya ingat waktu mereka masih kecil. Saya ingat waktu saya di keluarga saya ada anak sangat kecil di rumah. Mereka masih lucu, dan itu saya hanya menasihat. You have to enjoy every single moment with your small children because they grow up so fast. So terkadang tidak mudah karena anak menangis atau ini sangat sulit bagi mama dari papa dengan anak kecil, tapi ini harus bersyukur dan menikmati setiap saat karena sebentar lagi mereka remaja, mereka pemuda dan sudah pergi untuk mencari sukses mereka. So saya mau sekali lagi mengucapkan selamat datang di keluarga besar Karis. Kita akan berjuang bersama semua untuk keamanan anak, murid Karis, dan untuk masa depan mereka, membentuk karakter mereka untuk mencari inspirasi bagi kreativitas mereka, dan juga untuk membentuk mereka menjadi pemimpin yang luar biasa kuat dan tidak takut dan bisa memecahkan masalah dan bisa berpikir sangat jernih, bisa berbahasa Inggris lancar,
bisa lulus SMA dengan kemampuan teknologi paling tinggi seluruh dunia, sampai anak lulus dari Karis bisa coding, bisa mengerti teknologi yang luar biasa, dan mereka akan ada hati yang mencintai Tuhan juga, dan buat kita semua bangga. So, ini juga saya mau sebutkan sedikit tentang TK. Carla is our kepala sekolah, dia sangat luar biasa. Dia salah satu guru yang sangat luar biasa di Karis. Pengalaman dia sangat baik, hatinya baik. Dia adalah expert in early childhood development, dan ini pemimpin sangat aman. Dan guru juga di Karis ini tidak hanya orang yang seperti dikerjakan dari jalan, tidak. Semua guru kalau ini diberi izin mengajar anak di Karis, mereka sudah dilatih, mereka sejak lama mereka dipersiapkan. Kebanyakan mereka ada S1, kalau mengajar di TK mereka ada S1 di PAUD dan dilatih in early childhood development. Your teachers are truly experts in teaching small children. So, okay, thank you so much for the opportunity, Carla. God bless you. God bless you, Pak Paul. Terima kasih banyak. Jadi Papa dan Mama, Pak Paul memberikan gambaran ketika Papa dan Mama mengantarkan langkah pertama memasukkan anak-anak Papa dan Mama sekalian di Karis, maka kita akan melihat mereka bertumbuh bukan cuma di TK, tapi kebanyakan di antara semua murid kami, mereka akan menyelesaikan sampai dengan di SMA, begitu ya. Saya sudah 15 tahun berada di sekolah Karis, saya sudah punya 3 orang anak, Mama. Jadi sepanjang saya ada di Karis, itu 10 tahun terakhir saya bukan cuma sebagai guru, tapi saya juga sebagai orang tua karena anak-anak saya bersekolah di Karis gitu. Dan tahun ini saya juga menjadi orang tua di toddler karena anak saya yang bungsu yang paling kecil namanya Giselle itu juga baru masuk ke toddler Karis di tahun ini. Jadi kita akan bersama-sama berjuang, kita akan sama-sama memastikan bahwa anak-anak kita akan terus belajar. Setuju ya Mama ya? Ya, dan saya akan beritahukan tentang perkembangan yang terjadi khususnya bagi Kota Malang. Jadi kami juga menerima surat sebagai satuan pendidikan dari dinas. Jadi ketentuan yang akan kita laksanakan ke depan ini adalah online learning. Mengapa seperti itu? Karena kalau kita lihat di Malang adalah red zone atau zona merah. Kalau masih zona merah, maka seluruh sekolah di Kota Malang atau di Indonesia, itu anak-anak masih belum bisa datang ke sekolah. Karena yang utama bagi negara ini, bagi setiap kita adalah keamanan bagi anak-anak. Nah, nanti ke depan, kalau Kota Malang sudah berubah menjadi zona hijau, maka yang boleh sekolah lebih dahulu adalah yang SMP dan SMA. Kalau SMP dan SMA sudah bersekolah, 2 bulan kemudian, kalau kondisinya aman, maka SD akan boleh sekolah. Setelah SD sekolah, 2 bulan kemudian, kalau di SD aman, anak-anak SD sudah bisa melakukan sekolah di new normal ini, maka TK baru bisa sekolah. Jadi mohon maaf ya Mama, kalau kerinduan Mama sekalian mengantar anak-anak ke sekolah, saat ini harus kita tunda dulu. Suatu saat pasti kita akan kembali ke sekolah ya. Jadi sementara ini kita tunda dulu, minimal sampai bulan November, kita akan belajar secara online. Sejauh ini mungkin saya akan meringkas dulu tentang apa yang akan kita lakukan. Sampai dengan besok, setiap guru kelas akan menghubungi Mama sekalian dan akan memberitahukan tentang alamat email siswa. Jadi seluruh siswa yang datang ke Karis, mereka akan punya akun email sendiri. Dan itu bukan cuma digunakan saat mereka ada di TK, tapi sampai SMA, alamat emailnya akan sama. Terdiri dari nama anak Mama dan Papa sekalian, @karis.sch.id. Jadi itu bisa dipakai sepanjang anak bersekolah di Karis.
Nah, email tersebut yang akan digunakan untuk berkomunikasi atau ketika sekolah akan mengirimkan surat, guru akan mengirimkan pembelajaran, maka semua akan terkumpul di email siswa tersebut. Bahkan dengan menggunakan email Karis, nanti anak-anak mama dan papa sekalian akan masuk ke yang namanya Google Classroom atau kelas online kita. Jadi tidak akan bergabung informasi antara anak dan informasi pribadi punya mama dan papa. Begitu ya. Jadi mulai besok anak-anak mama dan papa sekalian akan punya email sendiri, dan kalau mama mau lihat pembelajaran mereka, video pembelajaran, bisa langsung akses ke Google Classroom, sehingga semuanya akan ada di situ setiap tanggal. Jadi kami memahami hambatan dari mama ketika mendidik atau mendampingi anak belajar di rumah, mungkin tidak bisa setiap hari, atau ada yang bisa pagi, ada yang bisa malam. Semua akan terekam di situ sehingga kapanpun mama mau melihat itu bisa. Dan kami akan mengajari mama dan papa jangan khawatir mengenai hal itu. Lalu yang berikutnya nanti di bulan Juli setiap kelas itu ada WhatsApp group. Jadi semua orang tua akan dikumpulkan di kelompok WhatsApp. Disitulah mama bisa sharing, bisa tanya sama gurunya, bisa juga komunikasi-komunikasi yang akan kami berikan secara langsung melalui WhatsApp supaya bisa dengan segera diresponi gitu ya, mama sekalian. Lalu kalau kita berbicara tentang program belajar, kalau guru semuanya setiap hari akan ada di sekolah. Jadi kalau mama mau berkunjung ke sekolah, bawa anak-anak, mau main di lapangan, mau lari-lari, silahkan. Setiap hari kami ada. Tetapi untuk pembelajaran kami memanfaatkan teknologi Zoom seperti saat ini, karena pertemuan dengan guru atau pertemuan dengan teman-teman anak-anak sekelas itu sangat berarti. Jadi ini pengalaman dari kelas preschool mama usia 3-4 tahun bersama dengan Miss Andin ketika mereka kumpul, lihat temannya di layar itu udah sangat menolong anak-anak untuk sosialisasi. Tiba-tiba ada anak yang mau cerita tentang mainannya dan lain sebagainya. Disitulah membuat mama dan papanya juga senang karena tidak sendirian ada di rumah, tidak menjalani ini sendiri. Gitu ya, jadi ada pertemuan Zoom, lalu ada juga untuk pertemuan dalam kelompok kecil, karena mengajar anak di Zoom dalam jumlah besar itu sulit, maka biasanya guru akan memberikan jadwal dalam kelompok-kelompok kecil. Jadi terdiri dari 4 sampai 5 orang, ada yang 3 orang, seperti itu. Ya. Lalu berikutnya, semua bahan belajar, tadi kita lihat di video ya, ada tumpukan-tumpukan kertas, semua bahan belajar akan disediakan oleh guru kelas, dan memang akan terjadi drive-thru atau mama perlu datang ke sekolah di waktu yang sudah ditentukan untuk mengambil bahan belajar tersebut. Jadi ini adalah proses pembelajaran secara online yang memang kami usahakan, sehingga harapannya adalah anak-anak bisa terus belajar secara rutin. Ide-ide yang diberikan kepada oleh semua guru yang bisa dikerjakan oleh anak-anak adalah ide-ide yang akan menunjang perkembangan dari anak-anak sekalian. Nah, bagaimana dengan pengalaman pertama bagi mama dan papa untuk mengajar? Jadi kami di Karis ada yang namanya tim LAC, Learning Assistance Center, dan kami sudah menjadwalkan di awal minggu pertama sekolah, tanggal 13 sampai tanggal 17, kami ada kayak webinar gitu ya. Jadi untuk kelas toddler sama preschool, nanti ada Teacher Pepita. Teacher Pepita mana ya? Bisa lambaikan tangan. Nah, ya, ini Teacher Pepita mama, psikolog kami yang biasanya menolong mengobservasi untuk anak-anak di usia kecil, karena kita sedang mengejar perkembangan anak-anak dan memastikan mereka on track. Jadi kalau ada yang kurang, biasanya Teacher Pepita akan menolong untuk menstimulasi dan membantu anak. Dan di minggu pertama kita akan mendengarkan seminar tentang perkembangan anak, sehingga mama dan papa di rumah juga bisa fokus. Sebetulnya anak saya usia 2 tahun, apa sih yang paling penting? Begitu. Apa sih yang saya harus kembangkan? Karena mama dan papa yang akan belajar bersama anak-anak di rumah, gitu ya. Jadi kita akan bersama-sama belajar. Bersama-sama dengan Teacher Pepita nanti kita bisa diskusi begitu. Itu salah satu program dari Sekolah Karis yang bisa menolong orang tua untuk lebih maksimal memperhatikan perkembangan anaknya. Gitu. Nah, hari ini saya tidak sendiri, Mama. Jadi saya juga ada rekan-rekan guru saya yang luar biasa.
kesabarannya tiada tara kalau saya bilang ya. Sabar menghadapi anak-anak, mereka mau menangis atau mereka rewel, biasanya teman-teman inilah yang dengan kesabarannya bisa menunggui anak-anak. Dan sekarang sebetulnya kami juga harus bersabar menahan diri kami untuk tidak menahan diri kami untuk merindukan anak-anak. Itu hal yang paling berat ya. Jadi ketika berbicara di layar seperti ini tidak bisa mengajari mereka secara langsung, itu sebetulnya sesuatu hal yang berat bagi setiap guru. Tapi kami akan berusaha melakukan yang terbaik. Kalau berkenan nanti Mama dan Papa dari TK Karis juga ada kunjungan ke rumah. Kalau memang diizinkan guru kami mengunjungi, kami akan minta izin untuk mengadakan home service seperti itu. Gitu ya. Nah, sekarang saya mau kenalkan dulu Miss Melva. Mana Miss Melva? Miss Melva boleh sapa Mama dulu, Mama dan Papa sekalian. Miss Melva adalah guru toddler di tahun ajaran ini. Ada Miss Melva? Selamat sore semuanya. Iya, saya Melva Gera. Saya biasa disapa Miss Melva. Tahun ini bersyukur saya boleh mendampingi anak-anak toddler untuk belajar dan bertumbuh bersama. Salam kenal semua untuk orang tua yang baru. Bagi orang tua toddler boleh lambaikan tangan. Saling kenal. Banyak ya. Oh iya, wah. Salam kenal semuanya. Ya. Terima kasih Miss Melva. Selamat Mama semua. Selamat Miss Melva. Kemarin jadi Teacher of the Year. Iya, betul. Teacher of the Year kita tahun ini Miss Melva. Sekarang dapat hadiah baru ya Miss Melva mengajar di toddler. Semangat Miss Melva. Berikutnya saya mau kenalkan guru preschool yang unyu banget. Namanya ada dua ya, Miss Andin dan Miss Okta. Silakan, mana Miss Andin, Miss Okta, bisa sapa Mama Papa sekalian. Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Andina Devi Indrawati, biasa dipanggil Miss Andina. Senang sekali, bersyukur bisa bersama-sama berkumpul sekarang, walaupun melalui Zoom, kita bisa bertemu ya Mama, salam kenal. Sapaannya khas banget ya Mam ya, guru preschool. Berikutnya Miss, saya bersama Miss Okta. Miss Okta, ya Miss Okta. Selamat sore mama-mama semuanya. Perkenalkan, nama saya Okta. Tahun ini saya akan bekerja sama dengan Miss Andin untuk di preschool. Ya. Kita lanjut ke kakaknya ya, yang lebih besar. Ada Miss Vinda. Mana Miss Vinda? Di sini, teacher. Di sini ya. Silakan Miss Vinda. Selamat sore, mama-mama sekalian. Senang bisa bertemu sore hari ini. Saya Vinda Widyastuti, biasa dipanggil Miss Vinda. Bersyukur tahun ini saya diberi kepercayaan untuk membimbing anak-anak, belajar bersama anak-anak di kelas TKA. Ya, Miss Vinda nanti akan bersama-sama dengan Miss Ajeng. Nah, ini Miss Ajeng. Silakan Miss Ajeng. Selamat sore Papa Mama. Perkenalkan, nama saya Rizky Ajeng Noviati, biasa dipanggil Miss Ajeng. Tahun ini saya bersama Miss Vinda ada di TKA. Miss Ajeng ini selain mengajar, dia juga pintar menari loh, Mama. Berikutnya dari guru-guru TKB, kali ini ada Miss Fondi. Silakan Miss Fondi. Halo, selamat sore Mama dan Papa sekalian. Perkenalkan, saya Fondi Finalisa, biasa dipanggil Miss Fondi, dan mengucap syukur tahun ini diberi kesempatan untuk mengajar anak-anak di TKB 2. Nanti bersama Miss Ruth di TKB 1. Silakan Miss Ruth. Mana Miss Ruth? Oh, itu Miss Ruth lambai-lambai. Oh, suaranya nggak kedengeran Miss Ruth? Masih mute mungkin. Kalau begini kedengaran kah? Kedengeran. Saya ambil. Ya, perkenalkan, nama saya Ruth Wulandari. Kali ini saya tidak naik kelas, saya tetap di kelas TKB. Saya jaga gawang di TKB. Ya. Oke, salam kenal semuanya.
semuanya. Semangat untuk tahun ajaran baru ini. Terima kasih Miss Ruth. Nah, berikutnya ada juga guru-guru yang cowok. Mama Papa nggak perlu khawatir karena rupanya anak-anak cowok kita di usia kecil itu sangat mengidolakan guru-guru yang cowok juga, gitu ya. Ada Teacher Agung yang selalu membawa alat musik. Biasanya Teacher Agung nih kalau ngajar bawanya koper gede, Mam. Isinya trompet, alat musik banyak banget. Silakan Teacher Agung. Halo, selamat sore Papa Mama semua. Bertemu lagi dengan saya. Ya, saya tetap mengajar musik untuk TK. Nanti anak-anak tetap bertemu dengan saya untuk belajar musik. Seperti itu. Iya. Terima kasih Teacher Agung. Terima kasih Teacher Carla. Berikutnya ada lagi Teacher Rudi. Teacher Rudi ini adalah guru berenang, Mam. Tapi sementara kita tidak berenang, kita tetap akan berolahraga gitu ya. Mama juga boleh ikut nanti kalau Teacher Rudi ngajar ya. Silakan Teacher Rudi. Halo, selamat sore semuanya. Ya, perkenalkan nama saya Rudi Hartono. Ya, senang sekali di kesempatan di tahun ajaran baru ini saya dipercayakan untuk mengajar renang dan juga mungkin olahraga. Nanti kita bisa berolahraga bersama. Terima kasih. Ya, terima kasih Teacher Rudi. Lalu ada seorang yang biasanya akan berkeliling dari toddler sampai TK. Namanya Teacher Pepita. Yang tadi saya sudah kenalkan Teacher Pepita, mungkin bisa sapa Mama sekalian. Hai Mama. Para Mama mungkin udah kenal Teacher karena di awal sama Teacher Pepita. Ya, terima kasih Teacher Pepita. Nah, hari ini selain guru-guru saya yang luar biasa, saya juga ditemani dengan Teacher Susan. Teacher Susan. Nah, kalau anak-anak lulus dari TK nanti akan saya serahkan ke induk Semang selanjutnya, Teacher Susan. Beliau masih ada di sini karena sesungguhnya saya dan Teacher Susan bukan cuma ada di TK Karis, Mama. Kami berdua juga menolong untuk mementor TK Karis yang lain di daerah, ada di Sumba, di Mentawai, di Morotai, di Flores, terus di mana lagi Teacher Susan ya, di desa-desa juga banyak, Mam. Jadi karena Mama dan Papa sekalian baru pertama kali masuk dalam keluarga Karis, kalau Mama dan Papa rindu untuk memberkati anak-anak kita, anak-anak yang kecil di desa-desa yang mayoritas tergolong dari keluarga yang tidak mampu, Mama dan Papa bisa menghubungi saya dan Teacher Susan untuk kami bisa bantu mengarahkan ketika Mama mau terlibat dalam pelayanan misi ini dari Karis ya. Saya juga ditemani oleh Teacher Vita. Nah, yang setia dari tadi menolong, Teacher Vita ini adalah koordinator di kelas 1. Jadi nanti kalau anak Mama Papa sekalian di TKB, nanti akan lihat Teacher Vita, karena Teacher Vita mau lihat kesiapan anak Mama dan Papa sekalian dari TKB Karis, apakah siap untuk naik ke kelas 1, begitu ya. Jadi kami ini semua adalah satu tim, kita akan bersama-sama. Nah, Mama sekarang saya beri kesempatan, mungkin ada pertanyaan. Miss, berarti besok kita ditelepon. Mama siapa? Mama Revlin. Berarti kita besok ditelepon untuk emailnya ya? Oh, nanti guru kelas akan menghubungi melalui WA, jadi memberitahukan email dan password anak, Mama tinggal langsung mengaktifkan saja. Oh, ya. Jadi email yang buat dari pihak sekolah. Betul, jadi semua. Saya tinggal mengaktifkan. Iya, betul Mama. Jadi semua email sudah jadi dan sudah aktif, tinggal kami serahkan kepada orang tua saja, gitu. Oh, ya. Terima kasih. Terima kasih, Mam. Apakah Mama punya pertanyaan lagi? Hari ini yang hadir memang orang tua yang betul-betul baru. Jadi untuk orang tua preschool, TKA, TKB yang lama memang tidak kami undang di sini ya, Mam. Langsung nanti akan bertemu di grup kelas masing-masing. Ya, lanjut. Apakah ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya yang mau bertanya. Mama dan Papa semua siap untuk mendukung anak-anak semua?
Siap. Mana tangannya, Dok? Siap? Siap. Ya, terima kasih. Kita akan bersama-sama berjuang ya, sama Miss, sama teacher, Mama dan Papa sekalian. Pastikan bahwa di rumah kita adalah yang saat ini, untuk saat ini saya juga setuju kalau anak-anak kita yang masih kecil kita lindungi di rumah, belajar di rumah. Mama juga belajar menjadi guru yang baik. Dan jangan lupa seperti yang Pak Paul bilang tadi, mari kita nikmati setiap momen yang terjadi di dalam rumah kita. Karena anak-anak itu akan bertumbuh dengan sangat cepat. Begitu ya? Miss, mau tanya. Ya, boleh. Silakan Mama Elona. Kalau misalnya posisi saya nggak bisa ngambil drive-thru, gimana ya Miss kira-kira? Bisa dikirim kah atau bagaimana ya? Betul, kalau selama ini pengalaman kami ada juga mama yang nggak bisa datang ke sekolah, tapi dia mengirimkan gosen untuk datang mengambil bahan. Saya di Jakarta, Miss. Oh, di Jakarta. Tenang, Mam. Pengalaman kami yang lalu kami melayani orang tua di Itali. Miss Finda ya. Iya, Miss, baik-baik. Betul, jadi Mama Elona kami akan kirimkan online, mungkin Mama akan ngeprint sendiri mungkin ya, kalau memang kami kirimkan bahan. Kami siap untuk itu. Iya. Thank you, Miss. Thank you, Mam. Kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa sudahi pertemuan hari ini ya, Mama Papa sekalian. Saya minta tolong Induk Semang, Ibu Teacher Susan. Teacher Susan bisa memimpin di dalam doa. Ini balas dendam ini. Oke, baik, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang luar biasa, kami melihat bagaimana para orang tua yang hendak mengantarkan anak-anak mereka yang masih usia toddler, preschool, TK ini saat ini bersama-sama kami berkumpul, dan saya sungguh terharu bagaimana mereka dengan segenap hati bukan hanya mengantarkan anak-anak untuk sekolah, tetapi mereka menyediakan diri untuk menjadi guru-guru yang luar biasa di rumah. Tuhan, kami ingin terus mempercayai, belajar untuk percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kami itu ada dalam kendali Tuhan. Bahkan saat krisis sekarang ini pun Tuhan berdaulat atasnya. Mengucap syukur untuk para guru, Teacher Carla dan juga teman-teman yang lain atas kreativitas mereka. Tuhan berikan hikmat yang berlimpah sehingga mereka bisa menciptakan pembelajaran-pembelajaran yang kreatif dan memberikan pertolongan semaksimal mungkin bagi para orang tua di rumah untuk mendampingi anak-anak. Berdoa juga buat anak-anak, Tuhan, kami tahu ini bukan hal yang mudah karena mereka harus berhadapan dengan guru-guru yang belum mereka kenal. Kami mohon pertolongan Tuhan supaya Tuhan mendekatkan hati kami dengan anak-anak, dengan para orang tua, supaya hubungan kami terjalin dengan baik dan pembelajaran bisa berlangsung juga dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk sore ini. Kami mengucap syukur dan kami mau menyerahkan setiap persiapan menjelang tanggal 13 Juli nanti ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan terus menolong kami memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu kami ke depan juga ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Teacher Susan, terima kasih banyak Mama dan Papa sekalian, sangat saya hormati hari ini. Terima kasih banyak buat rekan-rekan guru, miss semua, I miss you. Gitu juga buat teacher, tetap semangat. Mari kita sama-sama jalani kehidupan kita dengan penuh rasa syukur, kita support anak-anak kita ya. Terima kasih banyak Mama, you are the best. Dadah. Bye-bye, God bless you. Terima kasih.